Assalamualaikum Pak Andika, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Edi. Gimana kabarnya sore hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Itulah beruntungnya guru penjas itu Pak ya, selalu sehat. Terima kasih Pak Andika udah bisa bergabung pada sore hari ini. Uh, apa rencana Bapak atau apa yang Bapak ingin sampaikan, yang Bapak Gini, bicarakan untuk sore hari ini? gini Pak. Nah, saya kan kebetulan di sini guru penjas, ya kan Pak. Dikasih amanah guru pantun. Tujuan saya ini maulah berbagi informasi gimana supaya pembelajaran pantun di Sedang Bedage khususnya di sekolah kami ini bisa diasrikan gitu Pak. Luar biasa Pak Andika ini ya, guru penjas tapi menangani pantun. Jadi dengan pantun itu ke depannya itu tujuan Bapak apa gitu Pak? Ini Pak, tujuan saya secara umumnya anak bisa berpantun, apalagi kemudian anak bisa berbalas pantun. Karena Pak, saya lihat di kemajuan zaman ini, terutama di Kabupaten Sambedage ini Pak, udah 3 tahun berjalan, kami suruh memilih gitu Pak, memilih cari ciri khas kabupaten. Sekolah kami memilih pantun. Nah, jadi disitulah saya diamanahkan supaya anak-anak itu bisa berpantun Pak, bukan hanya apalagi sekarang main game-game gitu, supaya budaya itu tetap asli di Kabupaten Sedang Bedage Pak. Berarti saat ini Bapak kan berperan dua nih, guru penjas dan guru pantun. Dari dua kategori yang harus Bapak kuasai dan Bapak harus mempunyai target bahwasannya anak Bapak nantinya bisa berpalas pantun. Ini kan luar biasa dan membutuhkan hal yang luar biasa pula. Selama ini kalaulah Bapak disuruh memilih mana yang Bapak lebih utamakan? Baik Pak, kalau secara untuk pilih memang berat Pak. Cuman kalau dilihat dari visi misi serta tujuan saya Pak. Kalau saya memang kan basic saya guru penjas Pak. Nah, saya udah 12-13 tahun ini mengajar guru penjas. Nah, sementara di Kabupaten Sedang Bedage ini Pak diharuskan sekolah mempunyai ciri khas. Nah, jadi saya menarik gitu Pak belajar pantun. Alhamdulillah kan Pak, saya sudah banyak belajar baik sama rekan sejawat, sama guru-guru yang memang ahli di bidang pantun, dan gitu mengikuti Zoom. Jadi untuk saat ini saya lebih menarik ke pantun Pak, karena kan selain untuk diri saya memiliki impian anak-anak itu bisa berpantun. Setidaknya itu di rumah itu ada dua sampai tiga pantun yang harus mereka sampaikan ke orang tuanya gitu Pak. Ini kan sebuah proses yang luar biasa ya Pak ya. Dari anak nggak tahu sampai menjadi tahu. Kalau kita buat skala saat ini dari 1 sampai dengan 10, anak-anak itu tingkat kemampuan pantunnya di skala berapa dia Pak? Baik Pak, kalau secara skala Pak, pantun itu terbagi 3 fase kan Pak. Fase A, fase B, fase C. Kalau fase A itu mereka belum bisa berpantun, hanya bisa mengikuti, itu masih skala 3. Kalau fase B udah skala 5, tapi kalau fase C alhamdulillah sudah skala 8 Pak. Karena eh, mungkin ya saya Pak secara sistem pengajarannya itu saya selalu memodifikasi pembelajaran pantun supaya mindset anak itu mengingat itu lebih baik daripada menulis. Jadi setiap ada pantun itu saya selalu memodifikasi Pak. Jadi tadi Bapak sudah katakan ada 3 fase tingkatan, ada skala 3, 5, dan 8. eh, Target Bapak ke depan itu di posisi
skala berapa Pak untuk anak-anak nantinya? Baik Pak, kalau ada 300 Pak, cuman target itu 100. Kenapa? Eh, Waktu sudah berjalan sekitar 5 bulan ini kan Pak. Setelah secara kontinu pembelajaran tadi dengan cara memodifikasi pembelajaran, anak-anak sudah bisa berpantun, Pak. Nah, target Wah, selanjutnya, anak bukan hanya luar bisa biasa. berpantun, tapi bersenandung sambil berpantun. Jadi, mereka bisa menselaraskan antara pantun dengan musiknya tadi. Dan kemudian anak mengerti dan memaknai apa isi pantun. Itu, Pak, yang paling penting, Pak. Nah, ini kan udah suatu tingkatan yang luar biasa. Eh, dari fase-fase yang ada dari 3, 5, 8, ternyata dengan modifikasi seorang Bapak Handika, Bapak bisa mencapai anak-anak bisa bersenandung di luar konteks yang selama ini hanya bisa berbalas, tapi udah ada poin lebihnya gitu, ya Pak ya. Ada poin lebihnya bisa bersenandung. Eh, Kedepannya Bapak itu selain daripada sekolah ini ada nggak pengimbasan untuk sekolah lainnya? Baik, Pak. Di sini, Pak, kebetulan ada salah satu, kalau sapaan kakak lah, tapi ibu guru juga, karena dilihat keseharian saya dan kemudian secara media sosial saya mengupload kegiatan pantun, kemudian eh, yang dimiliki anak itu Pak. Jadi keinginan kami itu yang pertama diajak kerjasama untuk mensupport anak-anak yang bisa berpantun. Jadi di sini Pak prospek kedepannya yaitu di salah satu kami gugus dari kelompok kecil Pak. Gugus 1 wilayah 3 akan mengadakan seperti audisi pantun yang nanti insya Allah akan kami selenggarakan di sekolah kami, Pak, dan sebagai juga implementasi dan penerapan P5 tadi, Pak. Itulah Oh, targetnya, Pak. gugus satu itu berapa sekolah itu Pak? Gugus 1 ada sekitar 12 sekolah, Pak. Semua SD itu ya Pak ya. SD, Pak. Nah, tadi Bapak kan ada eh, penjas, kemudian Bapak dituntut harus juga menangani pantun dan alhamdulillah ini sudah bagus ya. Nah, dengan dua karakter yang berbeda ini Bapak menemukan gitu. Artinya kesulitan dalam mengatur waktu ataupun perencanaan ke depan. Ya, itulah, Pak. Kami kan swasta, Pak, ya kan. Jadi, yang seperti saya bilang tadi, basicnya penjas, tapi targetnya untuk saat ini mau pantun. Nah, kendalanya kan gini, Pak. Kalau dia pembelajaran penjas, kalau dikolaborasikan, kebetulan kami kan di sekolah kami masih ada KTSP, K13 kan gitu Pak. 4 kelas 3 dan 6 tuh masih 13 belum kurikulum merdeka. Nah, sementara kan kalau pemetaan kurikulum merdeka gampang Pak gitu. Ada fase C kelas 5 dan 6. Nah, di saat saya melaksanakan pembelajaran penjas, itu susah menggabungkan contoh dalam permainan bola besar. Untuk menggabungkan yang ada di kelas 2 dan kelas 4 itu susah Pak karena fasenya berbeda. Kemudian di swasta juga kan Pak kami ini guru bidang studi. Nanti di saat misalkan lah saya ambil untuk memang ada momen-momen tertentu dan diharuskan sigap, urgen, guru yang saya ambil 2 rangkap, guru yang seharusnya masuk tadi nggak masuk. Nah, jadi kadang orang tua bertanya, loh, kenapa nggak belajar bahasa Indonesia kok belajar penjas? Nah, di situ di saat kita melaksanakan momen itu kan nggak 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 senantiasa di grup kan di kabari di WA karena Pak sistem kami mau dia pulang cepat, mau ada kegiatan yang diganti itu selalu ada WA. Jadi ya kadang-kadang ada respon orang tua seperti itu Pak. Jadi oh ternyata agak sulit. Nah namun kalau pantun
masih bisa Pak, karena di saat kita menggabungkan itu, dia pastinya tetap. Jadi orang tua nggak komplain gitu Pak, kalau Oh, pantun tadi. Gitu. jadi selama ini Bapak yang Bapak lakukan apa, Pak? Untuk meminimaliskan kekurangan tadi, yang pertama tahapan itu yaitu menginformasikan kepada orang tua jauh sebelum hari hanya bahwasanya contoh kayak kemarin ada kalau olahraga kan Pak, ada pertandingan futsal dan kaste. Nah, di situ saya berkolaborasi dengan guru untuk menginstruksikan ke wali murid bahwasanya butuh KBM yang lebih. Karena kan kami Pak di sini sekolahnya banyak jenjang, ada 5 jenjang. Jadi kalau udah sore itu udah nggak bisa lagi aktif sekolah, aktif untuk kegiatan latihannya. Jadi untuk momen yang tadi, saya menginformasikan ke orang tua, baik dari wali kelas, bahwasanya 1 bulan ke depan ada pertandingan. Jadi saya diambil pelajaran itu. Kadang-kala kan Pak, takutnya yang seperti saya bilang tadi, kok nggak belajar ini, kok pencas aja, sekolah udah bayar mahal, rupanya Hmm. pelajaran ini aja. Jadi harus ada konfirmasi ke orang tua. Kalau masalah pantun, ehm, karena ada kegiatan ini, anak antusias, Pak. Nah, karena apa? Karena pembelajaran pantun ini kan sedikit tidak mengganggu pembelajaran, karena kan di dalam, Pak. Di dalam itu kalau kita gabungkan dan kita proyeksikan, secara aksi nyatanya dia nggak mengganggu. Tapi kalau di luar tadi kan, mana yang suara ributnya, saut-sautannya, mana suara semangatnya, itulah yang saya lakukan, Pak. Berarti Bapak sudah melakukan pemberitahuan info kepada orang tua eh, tentang kegiatan dua personil ini ketika Bapak tidak melakukan penjas karena Bapak melakukan pantun. Baik Pak Andika, karena waktu kita terbatas nih Pak Andika. Eh, jadi dari coaching kita saat ini apa yang Bapak dapat? Nah, yang pertama, Pak, luar biasa Bapak memberikan secara pembelajaran ini kita mengidentifikasi masalah secara tirta, kemudian harapan saya juga apa yang ada kunek-kunekan saya tadi ini bisa terrealisasikan, setidaknya Bapak memberikan masukan dan mana tahu nanti ada solusinya, ada problem lagi, bisa kita sama-sama berembuk gitu Pak. Inilah keuntungan kita Pak, saling berkolaborasi gitu. Ya, luar biasa ya Pak Andika ya. Terus bersemangat eh, ke depannya. Saya yakin dan percaya ketika ini terlaksana nanti akan membuahkan hasil yang berikut yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk itu saya berharap setelah pertemuan ini kita ketemu lagi dan saya ingin tahu sih hasilnya yang sudah baik pantunnya maupun olahraganya itu semua tidak menghambat ataupun eh, katakanlah tidak menghalangi sebuah kegiatan kemajuan peserta didik Bapak selain Bapak menjadi seorang guru bidang studi. Ya, Pak ya. Pastinya, pasti Pak. Insya Allah selalu merealisasikan ke anak, apalagi kita sesama rekan sejawat, seharusnya saling berkolaborasi. Oke, Pak Andika. Waktunya habis ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Siang, Pak Andika.